Ini kakinya masih begini? Iya, kaki begini untuk balikin aja susah bang. Sampai pakai tangan, set. Serius? Gue bilang, aduh, gue gimana mau pulang nih. Kaki lu nyangkut terus bang? Nyangkut di meja bang, nggak bisa ngapain-ngapain. Gue minta tolong juga bingung, mau tolong sama siapa, temen gue belum dateng. Ya kan? Gue ngeliat jam udah mau jam 7 nih. Kaki gue belum bisa bergerak. Jadi kuntilanak nangkring di pintu gerbang itu bang, sambil ketawain. Tadi saya dengar kamu sore minta kekayaan. Kuntilanak sendiri itu bang. Kayak gimana sosoknya yang datang dalam mimpi? Wujudnya rambut panjang, pakai jubah kotor lah bang. Muka ya kalingan rambut bang, mukanya nggak ada. Ya, saya emang benar minta kekayaan. Yaudah, kalau kamu ingin kekayaan, ikut saya ke dalam. Ke dalam mana? Ke dalam kerajaan saya. Gitu dong. Om Mamat, obrolan malam Jumat. Kembali lagi bersama gue Fajar Aditya. Kali ini di Om Mamat season 3. Kamu yang takut atau mereka yang lari? Kayak biasa ya, kalau di RJ5 itu nggak ada setting-settingan. Kalau ceritanya kayak gitu ya kayak gitu aja. Nah sekarang di samping gua udah kedatangan seorang narasumber yang berprofesi sebagai satpam gedung terbengkalai. Nah ini katanya sih ceritanya tuh serem banget. Langsung aja kita tanya-tanya. Halo Bang Dwi. Oke bang. Ini gedung terbengkalai itu maksudnya gedung apa ya Bang? Gedung kosong atau gimana? Gedung kosong bang. Gedung kosong yang udah terpangkat gitu bang. Jadi arti kata dalam terbengkalai gedung udah jadi. Tapi tidak berpenghuni sama sekali. Tapi udah jadi gedung gitu? Udah jadi. Oke, dan yang saya bingung nih Bang, gedung terbengkalai, gedung kosong itu ngapain dijaga gitu? Nah itu juga saya bingung. Soalnya di bawah juga ada akses bang. Akses seperti mobil sitaan. Di bawah ada barang-barang lah. Barang-barang jadi di gedung gitu. Itu masih ada barang-barang berharga yang harus dijaga. Makanya dibutuhkan security untuk mengamankan barang-barang tersebut gitu. Dan kan gedung ini tuh sebenarnya belum jadi kayak gedung yang ditempatin gitu kan? Iya. Jadi pas pembangunan itu udah terbengkalai? Udah terbengkalai bang, dari tahun 94. Dari tahun 94? Terbengkalai 94. Dan tadi saya dengar juga dari tim kreatif, katanya di dalam gedung itu ada istana kerajaan. Ada bang, itu. Ada dan istana itu kerajaan. Serem banget katanya? Serem bang, oke. Oke deh, baik ditahan dulu Bang Dwi ceritanya ya. Siap. Nah sebelum dimulai kayak biasa guys, dukung terus konten-konten RJ5 dengan cara subscribe, like, komen, share yang banyak biar gue makin semangat bikin videonya. Jangan lupa juga follow Instagram gue, Dri Aditya, dan mampir nih ke TikTok RJ5 di mana ada cerita-cerita selain di YouTube. So gue rasa langsung saja berikut adalah ceritanya. Ya Bang Dwi, boleh diceritakan awal mulanya kayak gimana? Oke, perkenalkan nama gue Dwi. Kerjaan security. Awal mulanya saya ditawarin pekerjaan untuk bekerja di gedung, untuk jaga gedung kosong. Gedung kosong yang terbengkalai dari tahun 94. Buat kalian semua para penonton, jangan cari-cari gedung tersebut. Cukup saya saja yang membagikan cerita pengalaman saya. Mantap. Nah ini Bang, awal mula kerja di sana tuh kayak gimana? Seperti jaga biasa aja, awal mulanya saya jaga masuk. Nggak ngelamar kerja apa bagaimana? Ngelamar kerja di yayasan, adalah salah satu yayasan saya untuk coba. Saya dipanggil interview. Datanglah saya menghadap komandan. Saya terima Anda datang untuk jaga di alamat di daerah Jakarta. Langsung diterima tuh? Langsung diterima itu hari juga. Nggak bingung gitu? Kok gedung kosong dijaga gitu? Enggak, lantaran kan saya orang susah bang. Pekerjaan juga sekarang susah nyari kerja itu. Jadi ambil aja? Ambil aja lah, daripada nggak ada kerjaan, coba aja jalanin dulu. Mungkin boleh dijelasin gedungnya kayak gimana, terus jaga dari jam berapa sampai jam berapa orang yang jaga? Untuk penjagaan seperti kayak
security biasa sih bang, jaga pagi malam gitu. Suasana di sana sepi bang, siang aja seperti kayak malam, apalagi malam sunyi banget. Yang jaga berapa orang? Yang jaga hanya 2 orang bang, kita. Satu teman saya dan satu saya. Yang satu mantan marinir dan saya biasa. Oke, jadi ganti-gantian tuh. Setiap shift 1 orang. 1 hari 1. Berapa lantai gedungnya? Gedung 20 lantai bang. 20-an ya? 20 lantai. Dimulailah gue kerja di hari tersebut pada tanggal 1 Agustus 2019. Gue masuk dalam pos tersebut. Awal masuk jam 7, kita masuk pagi, jam 7 pulang jam 7 malam. Di hari pertama itu saya untuk coba lingkar badai bang. Lingkar badai maksudnya? Artinya keliling bang, ngecek area, apakah area tersebut ada orang atau kosong. Oke lah, saya ngiter ke gedung. Saya coba untuk masuk ke dalam gedung, lantai 1. Lantai 1 ada apa? Ada kayak semacam anak kecil bang, nongolin nampak. Jadi itu kondisi sore bang. Saya patroli di jam 3, kan kita patroli jam 3, jam 8 sampai jam 5 pagi. Jam 3 saya patroli, saya melihat ini orang bukan. Saya samperin, nggak ada bang, udah gedung. Oke lah, itu kayak gimana anak kecilnya? Kayak anak kecil umur 5 tahun bang, tapi sini mukanya putih, kayak dibedakin. Nggak, di lantai 1 tuh ada apa gitu? Kosong aja? Kosong, nggak ada barang-barang. Saya ngiter lagi ke bawah basement. Saya ngecek di basement. Di basement itu ada semacam kayak mobil antik lah. Mobil-mobil antik taruh di dalam basement itu. Saya masuk di basement, hawa udah mulai beda. Saya ngeliat jam udah pukul 4.16 gitu. 4.16 saya balik untuk ke pos lagi. Saya bikin berita acara. Saya udah mau sore jam 5, saya nyapu. Saya karena mau shift malam ada pengganti lagi. Saya nyapu udah bersih semua. Saya tulis laporan lagi. Nah, udah di situ saya serah terima, "Bang, ini semua udah kondisi bersih. Ini juga udah menunjukkan pukul mau 7 besokan hari." Cerita nggak lu bang Belum. sama temen tadi lihat belum cerita. ada anak kecil gitu? Belum cerita. Nah, di hari kedua saya jaga pagi lagi. Saya untuk lingkar badai lagi nih bang. Lingkar badai dari basement sampai ke lantai 1. Saya belum berani ke lantai 2. Kenapa? Ya karena saya jaga sendirian bang. Takut ada orang lah yang bawa senjata. Sayangnya di situ kan nggak ada senjata apa bang. Pakainya apa? Tongkat? Pakai tangan kosong doang sama tongkat paling. Gitu. Lingkar badai seperti biasa jam 3 sore lagi lingkar badai. Dan udah mau menjelang udah lingkar badai, saya balik ke pos. Hari menunjukkan udah pukul 4:30 itu udah saya bersih lagi seperti biasa. Nah di situ mereka udah mulai menampakkan diri bang, wujud aslinya. Dari ada kuntilanak lah di pohon. Maksudnya lagi di pos? Pos, saya lagi bakar ngerokok, ngopi. Udah bersih itu kan ngopi tuh. Kondisi udah mau maghrib. Nah mereka itu pada keluar bang kalau maghrib. Itu. Lihat di mana? Lihat di pohon bang, pohon Kamboja. Pohon Kamboja. Kan itu ada deket pos? Deket pos. Ini pos. Ini depannya ada pohon. Sebelahnya lagi itu ada kayak baja-baja gitu bang, besi-besi. Nah di besi itu ada pohon, 3 pohon Kamboja nih bang. Dari 3 pohon Kamboja tersebut itu masing-masing ada penghuninya bang. Itu. Kuntilanaknya kayak gimana? Kuntilanaknya mukanya hancur bang. Kuntilanak muka hancur. Bajunya putih? Baju putih, kotor tapi ini bang. Kotor. Wah jelek deh bang pokoknya bang mukanya kalau digambarin. Terus di situ ada pocong juga di pohon itu? Ada pocong, nggak ada mukanya sama sekali bang, hitam. Di pohon kedua kalau pocong. Kan ada 3 pohon nih Kamboja. Kamboja ada 3, yang satu gede kuntilanak, pocong kuntilanak. Karena waktu udah menunjukkan pukul 7,
udah A+ dong. Teman saya datang, saya belum cerita lagi tuh bang. Kenapa? Kok nggak cerita? Saya takut kalau saya cerita, ya kan. Ya udah, saya pulang ke rumah. Kasihan juga dia malam-malam soalnya jaga ya. Takutnya dia jiper juga ya kan, namanya sendiri kita jaga. Saya pulang, masuk lagi di hari ketiga nih. Saya pas awal berangkat dari rumah, itu hawa udah nggak enak bang. Datanglah saya pukul 7, sampai di gedung, ya kan. Pagi nih? Pagi jam 7. A+, serah terima lah kita. Serah terima, saya catat semua. Kita cek untuk pas kita mau serah terima, kita putar-putar lagi dulu bang. Apakah ada hal-hal yang menonjol, dalam arti ada yang mencurigakan maling kah, gitu. Ada barang yang hilang kah, cek. Ini sampai ke lantai atas nggak? Belum bang, saya belum berani di situ. Itu naiknya apa? Tangga? Naik tangga bang. Nah saya cek sampai, saya puterin lagi tuh di jam-jam 9 pagi. Jam 9 pagi saya ngiter, aman kondisi. Nah saya balik ke pos. Seperti biasa saya, aktivitas biasa, mantau. Hari menunjukkan pukul 3 sore. Nah di situ saya patroli lagi bang, belakang. Dari basement dulu ke bawah. Nah di basement itu saya melihatkan hal-hal yang mistis bang. Seperti dalam arti ya kayak kuntilanak merah. Kok nih baju merah? Apa ada yang naruh nih baju merah? Saya samperin, hilang bang. Saya takut dong, saya kabur. Untuk melangkah aja kaki ini sulit bang. Itu saya coba kabur ke depan, sulit. Mau lari untuk sulit bang. Itu coba, udahlah. Alhamdulillah sampai di pos. Waktu itu saya ngiter jam 3, waktu udah mau maghrib juga bang. Mau maghrib, sama bang, mereka pada nongol lagi. Nah di situ pas habis mau maghrib, saya bakar rokok lah. Ini sama nih di pohon Kamboja lagi tuh. Sama. Jadi lagi. Pohon Kambojanya ada 3. Nah, sosok yang sama sih. Sosok yang sama lagi, kuntilanak, pocong, kuntilanak. Tapi nggak ada yang merah? Nggak ada. Yang saya ngeliat merah itu cuman ada di basement doang. Gitu. Nah, berarti lihat lagi mukanya hancur itu. Iya, pokoknya jelek banget bang. Nggak ada bersih-bersihnya. Nah di situ udah saya liatin, ya nongol lagi nih. Yang kemarin saya coba bakar rokok, saya taikin kaki, mereka ketawa gitu bang. Kayak orang ngeledek. Wah, saya mau samperin, kaki saya untuk melangkah berat bang. Saya coba nih jongkok di yang pukul maghrib itu, jongkok nggak bisa jongkok bang sama sekali bang. Kaki nggak bisa tekuk. Ini kakinya masih begini? Iya kaki begini, untuk balikin aja susah bang, sampai pakai tangan, set. Serius? Gue bilang, aduh, gue gimana mau pulang nih? Kaki lu nyangkut terus bang? Nyangkut di meja bang, nggak bisa ngapain. Gue minta tolong juga bingung, mau tolong sama siapa? Temen gue belum dateng. Ya kan? Gue ngeliat jam udah mau jam 7 nih. Kaki gue belum bisa bergerak. Bismillahirrahmanirrahim. Gue geser lagi nih pakai tangan bang. Baru bisa. Itu buat jalan, wah ampun bang. Kayak orang-orang pincang bang. Ya kan? Baliklah. Nah baliklah ke rumah. Ini udah bisa jalan nih? Belum. Loh? Itu saya naik Gojek bang. Motor saya tinggalin. Cerita nggak sama temen lu? Belum. Belum datang orangnya? Orangnya udah serah terima nih. Ya kan, nanyain kaki lu pincang kenapa? Enggak apa-apa. Oh, masih nggak mau cerita nih? Nggak masih mau cerita. Nah, hari ke-3 nih, saya datang lagi. Nah, pas 3 hari itu, ntar dulu nih kan balik naik Gojek nih. Terus gimana? Saya sampai kosan juga nggak bisa. Mau buang air besar aja nggak bisa bang, saya tahan. Karena nggak bisa jongkok, Masih sakit gitu kakinya? Masih sakit. Terus? Ya, namanya WC duduk kan nggak bisa duduk juga. Saya nggak bisa keluar. Terus gimana? Ya, saya coba, ya udahlah, biarin dulu. Besokannya pagi saya masuk lagi. Tapi udah normal kakinya? Belum, masih belum bisa jongkok bang. Kalau buat jalan, ya kayak aneh saya juga bang. Buat jongkok doang nggak bisa. Tapi jalan bisa? Jalan yang kiri bisa, cuman yang kanan doang buat jongkok susah. Enggak, yang kanan buat jalan bisa? Sakit apa sakit? Sakit yang kanan. Yang kiri bisa, herannya gitu. Saya masuklah pukul pagi lagi tuh. Nah, masih ngerasain hal yang sama. Saya izin dong sama teman saya. Izin. Telepon biar supaya datang, bang. Tolong bang, backup bang.
Kenapa? Kaki gue sakit bang, gue pengen balik dulu. Ini kayaknya nggak beres nih bang. Kenapa lu? Ya udah lu datang sini lah bang, biar gue ceritain. Nah, gue ceritain lah awal mulanya. Gini. Ya udah lu balik deh, cari orang bisa. Nah, di situ gue balik, gue cari dong teman-teman gue juga, gue telepon, bang ada kenalan orang bisa nggak? Ada nih, daerah Bogor, gitu. Ya udah datanglah lo ke Bogor nih. Gue datang ke Bogor, gue temuin alamatnya, dikasih sama dia. Udah sampai rumahnya, gue cerita, bang, tolong kaki gue nih bang, tolong lihat. Dilihatlah sama dia, ternyata di kaki gue itu ada yang megangin kuntilanak bang. Kuntilanak yang mana? Gue nggak tahu itu kuntilanak yang mana, atau dari yang gedung kah, atau mana nggak tahu. Pokoknya ada kuntilanak yang megang kaki gue bang. Tapi lu nggak lihat? Nggak. Posisi mata batin gue belum dibuka itu bang. Tuh. Nah pas udah diobatin gitu, dibuka semua. Besokan paginya gue alhamdulillah bang, kaki bisa jalan juga. Gue juga minta maaf tentang gue nggak ada sopan santunnya lah ibarat kata orang. Emang tuh. lu ngapain bang? Kan gue ngangkat kaki ke meja gitu, ibarat kata lu songong banget ngangkat kaki gitu ya kan. Nah situ gue minta maaf, ngobrol lah, gue pukul jam 12 siang ngobrol. Ngobrol sama siapa? Ngobrol kayak orang gila bang. Maksudnya? Ngobrol sendiri aja. Gue minta maaf lah. Di pos? Iya, di pos nih. Gue minta maaf lah kalau gue ada salah, kalau gue etika kurang baik, maafin gue. Gue di sini cuma kerja untuk jaga di sini. Tuh, dan mereka ngertiin juga. Tah mereka dengar atau enggak bang ya? Itu alhamdulillah bang. Abis dari balik situ juga, gue udah mulai kaki udah bisa. Ya elah enak banget bang. Buat tendang juga enak, buat jongkok bisa bang. Balik, udah enak tuh sampai, ya kan? Pas sore pukul berapa? Jam 3:30 saya nyapu di belakang gedung bang. Ini kan gedung, ada kayak ruangan office bang. Saya nyapu di daerah situ bang. Karena banyak dedaunan, saya nyapu. Saya sambil ngeluh, bosen nih hidup gue susah mulu. Kapan gue kaya ya? Gitu. Nah di situ itu hari-hari Kamis bang. Posisi masuk malam Jumat dong. Gue habis nyapu, gue tiba-tiba mata ngantuk bang. Pukul 5 nih. Nyapu udah beres kan jam 5 tuh sore. Wah mata ngantuk sepet banget nih. Gue tidurin. Itu gue nggak tahu bang. Tahu-tahu gue mimpi ditawarin tuyul oleh kuntilanak bang. Maksudnya? Di dalam mimpi itu tawarin tuyul bang. Ini ada gerbang. Jadi kuntilanak nangkring di pintu gerbang itu bang. Sambil ketawain. Tadi saya dengar kamu sore minta kekayaan. Kuntilanak sendiri itu bang. Kayak gimana sosoknya yang datang dalam mimpi? Wujudnya rambut panjang, pakai jubah kotor lah bang. Muka ya kalingan rambut bang. Mukanya nggak ada. Ya saya emang benar minta kekayaan. Ya udah, kalau kamu ingin kekayaan, ikut saya ke dalam. Ke dalam mana? Ke dalam kerajaan saya. Gitu dong. Enggak, gue nggak mau kaya. Udah, pokoknya gue mau balik ke alam gue. Biar bagaimana juga, gue mau balik. Dia ketawa, gak lama dia ngilang. Gue untuk bangun susah bang. Untuk bangun susah. Kayak perpan gitu? Iya, teman gue datang aja gue nggak tahu bang. Temen gue bangunin gue kayak orang mati. Gimana sih bang, mati suri? Bangun. Nggak ada gitu. Gue pas bangunnya itu mau bangun aja susah bang. Bangun susah, ya kan? Mau bangun kayak ada bayangan hitam bang. Buat nindiin gue, kayak orang ketindihan lah. Gitu. Gue bangun, gue kaget. Kok yang jaga temen gue? Perasaan tadi baru jam 5, gue bilang gitu. Gue tidur jam 5. Gue tanya, Pak ini jam berapa? Jam 12 malam. Di sini malam Jumat. Gue inget banget. Di sini malam Jumat. Tanyalah sama temen gue, lu sakit? Iya kemarin sih sakit pak, kaki. Ini lu ngapain lu sampai tidur sampai larut? Gue panggilin nggak bangun. Gue bangun tepak kaki lu juga nggak bangun. Gitu. Gue cerita lah, Pak. Jadi gini, gue tadi habis nyapu di belakang sore. Nyapu di belakang, gue ngeluh bang.
gue gitu. Ngeluh kesah, ya kan. Gue pengen kaya, datenglah lewat impian nih si kuntilanak, tawarin gue tuyul. Temen gue juga bilang, nggak percaya gue masuk gitu, ya kan. Ya udah kalau nggak percaya, tapi gue beneran bang ditawarin tuyul. Nggak percaya gue mau gitu-gituan. Ya udah kalau nggak percaya, gue balik tuh bang malam itu juga ngos-ngosan gue bang balik sampai di kosan, sampai di rumah itu gue nggak bisa tidur sama sekali sampai jam 5 baru gue tidur. Tuh. Berarti ini udah cerita nih sama partner satpam. Udah cerita, udah mulai cerita tuh, udah buat ngungkapin lah apa yang gue alamin gitu. Dia pernah ngalamin juga horor nih? Dia belum, karena dia orangnya nggak percayaan bang. Oh dia nggak percaya setan? Nggak percayaan. Nah besokannya kan gue masuk lagi tuh. Berarti tadi lu gila juga ya? Lu baru berapa hari aja tuh udah kaki lu bengkak, terus dimimpiin juga gitu, ditampakin. Macem-macem bang situ bang, apa aja ada setan. Buat kalian yang punya pengalaman horor nyata, bisa kirim cerita kalian ke email rj5 atau DM Instagram rj5. Nih setelah 3 bulan berlalu dan gue juga udah mulai bosen nih dengan tampak-tampakan mereka, wujudnya seperti apa, mukanya kayak pocong muka rata, kuntilanak yang hanya kelihatan rambutnya doang, yang berjubah kotor. Dan ada satu kejadian yang paling gak masuk di logika. Posisi gue masuk pagi, itu temen gue dia belum pulang. Pukul 7 pagi lah gue masuk, setelah terima, gue tanya sama temen gue, bang, lu nggak pulang bang? Enggak, gue tinggal sini deh, gue ada sedikit bentrok sama keluarga gue. Ya udah tinggal situ. Di situ gue jaga. Siang temen gue kayak ngiterin ke belakang bang, jam 12 siang tuh bang. Itu namanya Dedi, temen gue. Dedi itu masuk ke belakang jam 12 ke gedung, ke arah gedung, ya kan. Gue coba, Pak, gue coba untuk manggil, tapi dia nggak nengok. Pak, mau kemana Pak? Tunggu. Jalanlah Pak Dedi ini, masuk ke dalam gedung. Gue ngikutin jalan santai ke belakang. Dia naik per lantai 1. Oke, gue ngikutin, dia naik ke lantai 1, gue lihat gue naik ke lantai 1. Ngapain nih Dedi masuk ke gedung gitu kan? Kayaknya, nih Dedi ngapain nyari apa kok? Gue panggil. Lagi stres, takut kenapa-kenapa kan? Takut kenapa-napa, takut dia loncat doang gitu bang. Nih Dedi ngapain nih? Ikutlah saya tuh belakang ke lantai 1. Ngiter, saya cari juga nggak ada. Naik ke lantai 2 lagi, saya cari lagi. Turun gedung juga, agak ada. Di lantai 3, saya baru menemukan anak, kayak anak kecil gitu bang. Kok ini ada kepala, saya samperin, ngilang nih bang. Saya takut dong. Saya turun untuk ngelangkut, coba cari lagi lah. Saya mau turun tapi ini nggak berani. Belum berani juga karena takut nape-nape si Dedi ini. Saya carilah ke lantai atas. Ternyata dalam bawah sadar saya kayak masuk ke dunia lain gitu bang. Ke dunia kekerajaan. Saya masuk, kayak ada gerbang gitu bang. Gerbang, ternyata saya masuk, di situ ada sang putri sama pengawalnya. Tuh. Tanyalah saya, kamu ngapain kemari? Maaf bu, saya mau mencari teman saya yang kemari ke lantai ini. Teman kamu nggak ada, nanti juga teman kamu balik. Enggak bu, takutnya teman saya jatuh lah dari sini. Ya udah, teman kamu itu biar urusan saya. Pokoknya nanti pas kamu balik sini, teman kamu udah ada di pos tersebut. Gitu. Putrinya kayak gimana? Putrinya sosoknya kayak kerajaan banget bang. Cakep lah. Gitu. Cakep, pokoknya putri itu cakep. Wujud jin cakep. Aslinya sih jelek bang. Asli mukanya hancur bang. Mukanya hancur. Hidung aja nggak ada bang.
wujud aslinya. Saya tanya sama Sang Putri, Sang Putri, saya mau keluar nih, tolong anterin saya. Ya udah, nanti saya nanti dianterin. Udah saya satu yang nganterin. Nggak taunya nganterin saya itu bang, kuntilanak bang. Dari lantai 4 saya turun. Saya nggak sadar itu posisi merem bang. Merem tapi mata udah kebuka. Posisi merem. Maksudnya mata kebuka merem tuh gimana? Mukanya. Jadi ini merem. Kondisi kayak ngeliat semata gitu. Oh. Ngeliat. Nah saya dituntun sama yang si kuntilanak ini. Kuntilanak kayak gimana? Kuntilanaknya umurnya kayak semacam 15 tahun lah bang. Masih remaja Masih kuntilanaknya. remaja. Hitam manis. Untuk kayak ini kuntilanaknya manis lah bang pokoknya. Hitam manis? Hitam manis sumpah. Hitam manis. Mungkin kalau abang ngeliat naksir kali bang. Oh dia mungkin model kali di sana ya? Model bagus. Anak Sang Putri kan. Oh anak Sang Putri. Anak Sang Putri. Dianterin lah saya. Sampai di gedung. Ternyata saya ngeliat teman saya udah ada di pos. Saya tanya dong sama dia anak ini. Dek, ini teman saya bisa ngeliat adek nggak? Nggak bisa kak. Cuman yang bisa ngeliat cuman kakak doang. Yang bener nanti teman saya takut nih. Iya serius. Agak cuman yang bisa ngeliat saya doang. Dia bilang gitu. Yaudah kak ini udah dianterin. Dia bilang yaudah sampaikan kepada Sang Putri terima kasih saya udah dianterin. Lama kuntilanak ini cabut lah ke gedung. Dan di situ gue kayak jalan merem langsung buka mata bang. Kok gue ada di tengah-tengah, perasaan gue tadi ada dalam gedung di lantai 4 gitu. Gue lewat turun lewat mana, apa gue terbang, apa gimana. Gue sempet kayak orang gak percaya bang, gue tonjok tangan gue ke besi, ternyata asli bang itu. Asli ya kan, gue tanya, Pak, lo kemana? Tadi gue cari-cari gak ada pak. Gue ada di sini wi, dari tadi wi. Ah kagak ada, jam 12 tadi wi. Ngeliat bapak ke dalam gedung. Ini sekarang jam berapa pak? Jam 3. Jam 3 sore bang. Nah di situ gue bilang, lu emang harus di mana? Dalam gedung. Lah, lu tadi perasaan ada di kamar. Wah, gue nyari bapak. Nggak, Pak Dedi. Itu Pak Dedi ini udah mulai nggak percaya. Ya udah, besokannya Pak Dedi jaga. Jadi total 3 jam tuh? 3 jam bang. Lu nggak sadar gitu? Gue nggak sadar itu masuk ternyata ke kerajaan gitu. Dan gue dianterin sama kuntilanak. Gue juga sempet kayak orang linglung bang. Nggak sadar sama sekali itu. Pas gue udah sampai di tengah baru sadar itu. Gue tanya 3 jam. Set. Gue juga gak nyangka. Gue ada di dalam gedung 3 jam gitu. Tuh. Ternyata si Dedi itu ya di pos aja dari tadi? Dari tadi ada di pos. Dia bakar rokok sama ngopi juga. Dia nggak masuk ke gedung berarti? Kagak. Terus siapa yang lu lihat? Makanya gue juga heran tuh. Siapa yang masuk ke gedung? Dia nggak percaya sama omongan lu? Nggak percaya. Ah lu gila kali lu gitu. Tuh. Nah besokannya dia ngomong nggak percaya. Jadi gue punya temen pengen sukun nih bang. Sukun maksudnya? Buah sukun. Oh. Kan di situ kan ada pohon sukun. Nah paginya gue masuk, gue bilang dong sama Pak Dedi. Pak Dedi, teman gue pengen sukun nih, boleh nggak? Ya udah ambil aja. Pak Dedi masih tidur di pos tuh? Masih tidur di pos. Ada pagi kan gue masuk tuh biasa, ya kan serah terima. Tapi Pak keluarga Dedi, itu masih masih konflik lah sama keluarganya. Nah gue bilang sama Pak Dedi nggak pulang. Diambilin lah sukun jam 11 siang. Jam 11 siang diambilin. Dapat 1 nih sukun. Gue bilang, Pak Dedi, ini udah aja 1 sukun cukup. Buat temen gue juga, ini temen gue karena pengen aja. Ya udah. Ah kurang nih Wi, 2 lagi nih gue tarik. Jangan Pak, sini dong lu naik. Jangan. Gue nggak mau naik Pak, gue dibawa aja. Udah cukup 1 aja. Ditarik bang sama dia. Tas. Dia jatuh. Dia kan naik ke atas. Jatuh dia bang. Ketimpa besi dadanya. Kalau orang biasa lewat bang. Tanya, Pak Dedi, apa pe? Angkat buru-buru Wi gue ke tanah. Gue angkat lah Pak Dedi ini ke tanah. Gue rebahin
gue lihat kondisi cuman belakangnya doang kayak darah dikit gitu bang, sobek. Nah disitulah Pak Dedi kan udah gue bilang, udah cukup satu aja, ini pohon sukun penghuninya marah, cukup satu aja, kalau minta jangan banyak-banyak, bilang gitu. Nah besokannya gue masuk lagi, tanya lagi, Pak Dedi gimana kondisi? Masih sakit sih Wi. Terus yang luka udah sembuh? Belum Wi. Jadi urut gue nggak mau ngurut itu. Nah di situ dia kabur bang, nih kurang sakti apa gimana ya, gue masih bisa jatuh. Ya deh gue ngantuk abis jaga malam, gue tidur. Nah Pak Dedi tidur tuh jam 3 tidur, jam 3 sore. Nah di situ dia minta bangunin sebelum maghrib. Wih bangunin gue ya, ntar kan lu mau pulang. Dia bangunin, gue bangunin. Pak Dedi bangun Pak, ini udah mau jam pulang gue. Cepet amat tuh, perasaan gue baru tidur, bilang gitu. Iya Pak Pak Dedi ini udah tidur lama kan, bilangin. Ya dari situ gue bangun, dia kebangun nyariin gelang bang. Gelang gue kemana Wi? Lu ngambil? Lah seumur hidup gue mendingan minta bang daripada ngambil gitu. Gelangnya kayak gimana? Gelangnya coklat bang. Coklat biasa? Iya kayak tali? Iya kayak lo gitulah, tapi agak gedean dikit bang. Gitu. Itu diikat mati, herannya hilang tuh gelang. Carilah sampai ke depan nggak ada bang. Kok bisa hilang? Makanya apa dia nggak mau lagi sama Pak Dedi ini gitu. Ada isinya gitu? Ada isinya dari bininya. Dia kan punya bini nih, orang kampung lah kita. Bilang besokannya pagi nih nanyain, udah masuk pagi kan tuh bang. Gue mau masuk lagi. Gue tanya, Pak Dedi, semalam ngeliat apaan aja? Udah mulai nanya tuh bang. Wah, macem-macem gue. Katanya nggak percaya, tadi dikasih lihat kan, emang enak. Itu sama lihat apaan katanya? Kayak ada yang terbang, Wi, malam-malam jam 11. Terbang gimana Pak? Deket kaca, terus di dalam kaca juga ada yang duduk. Siapa Pak yang duduk? Gue bilangin, siapa Pak yang duduk? Itu kayak sang putri. Hah? Sang putri, ciri-cirinya rambut kuning, pokoknya kayak setelan Belanda deh Wi, kata Pak Dedi bilang. Oh itu mau lu ngeliat juga Wi? Ya ngeliat, kenapa lu gak cerita sama gua, kata Pak Dedi ini. Bapak gak percaya, ngapain diceritain ke bapak, biar bapak sendiri yang lihat. Gitu. Nah, cerita mau gua pagi tuh ngeliat jam 11 malam terbang kayak kuntilanak. Dari mana? Dari pohon Kamboja masuk ke arah gedung. Itu malam. Nah dari situ dia udah mulai percaya bahwa tuh gedung emang ada makhluk halusnya bang. Tuh. Setelah 4 bulan berlalu, saya tahu lah apa aja yang ada di gedung itu dan makhluk-makhluk apa aja yang ada di gedung-gedung, di dalam gedung tersebut. Posisinya di mana aja? Posisi ada di basement, di pohon Kamboja, satu lagi di lantai 2. Lantai 2 apa? Di lantai 2 makhluk halusnya kayak semacam raja yang umurnya 1000 tahun. Kayak gimana sosoknya? Sosoknya tinggi besar bang. Tinggi besar, dia emang penghuni di situ dari awal. Yang lain sisa-sisanya boleh buangan semua ke situ. Dan ada yang sebagian ditaruh juga di dalam gedung itu. Ditaruh maksudnya? Ditaruh dalam arti ya buat orang tadi kalau gedung itu jadi buat tertarik lah sama gedung itu. Gitu hal mistisnya bang. Jadi kayaknya kenapa mereka pada muncul, nyata mereka ditaruh oleh salah satu oknum gitu. Katanya ada kerajaan juga, itu di mana? Ada bang, di basement sama di lantai 2. Jadi sebenarnya sih banyak bang kerajaan. Setiap lantai juga ada masih raja-rajanya juga. Ada penguasanya masing-masing lah, setiap lantai. Tapi yang saya dapat cuman lantai 2 sama basement. Tuh. Kerajaan tuh kayak gimana?
Kerajaan Pak istana atau gimana? istana sih bang. Istana kayak bentuk istana kayak gaib gitu bang. Ada pagarnya juga. Ada bentuk pintu pagar buat masuk di depan. Kita tak kasat mata emang biasa aja ya, seperti bangunan biasa. Tapi kalau orang yang bisa, itu pintu dari baja bang. Pintu dari baja. Di lantai 2 kerajaan yang 1000 tahun di basement. Sang putri yang ternyata itu dari suaminya. Suami dari raja yang 1000 tahun. Tuh. Sang putri itu yang cewek, Iya, yang penghuni di basement. yang merah, kuntilanak merah. Bukan, itu lain lagi yang merah. Jadi yang menyerupai kayak ikan gabus putih bang. Dia hanya nongol di hari-hari tertentu doang. Kayak malam Jumat Kliwon, dan nongolnya juga pas habis maghrib gabus putih itu. Maksudnya ikan gitu? Ikan gabus putih. Ikan gabus warna putih kan, kalau biasa kan hitam gitu kayak ikan lele. Ini gabus putih. Jadi sosoknya ikan gitu? Sosok ikan. Kepala manusia. Siluman. Oh. Gitu. Jadi sang putri itu Penunggu basement tersebut. palanya manusia, Iya. tubuhnya ikan gabus putih. Ikan gabus putih, ekor panjang. Tuh. Dan di lantai 2 kerajaannya ya bentuk ya macam-macam sih isi-isinya, ada seperti kayak permadani buat sang putri. Pokoknya itu raja kayak mewah banget dah. Ada istananya gitu. Kayak bentuk-bentuk ya semacam istana gimana ya? Istana kayak kerajaan Majapahit gitu. Dan penjaganya juga pengawalnya pakai rompi juga. Tuh bang. Ada nih selama gue jaga yang paling bener-bener serem banget. Sore hari pukul 5.30. Datanglah orang untuk menanyakan tentang histori tersebut. Saya bilang mau ngapain? Ya. Nih bang, saya mau tanya-tanya doang. Bener lo tanya-tanya? Yaudah, tanya-tanya. Yaudah gue jelasin di pos aja, nggak boleh ngambil gambar. Kan? Datanglah, nanya, masuk. Maksudnya siapa nanya? Orang bang, orang dari luar mau tahu tentang histori gedung itu bang. Berapa orang? 5 orang bang. Umurnya yang masih remaja lah. Mereka berlima masuk, saya ceritain. Maksudnya pengen tahu sejarahnya gitu? Pengen sejarah gedung itu, kenapa gedung ini terbengkalai, berapa tahun, tentang ada apaan aja makhluk yang di dalam ini. Oh, lebih ke horornya nih. Iya. Dan Iya, di situ terus? masuk mereka berlima, tuh pukul udah 5:30. 6 saya cerita, tiba-tiba saya ngerasain sakit bang. Saya ngerasain sakit, kok ini kenapa ya? Nggak lama dari salah satu orang, 5 orang itu masuk. Surupan. Bilang, kamu ngapain ngungkapin tentang yang ada di gedung ini? Saya nggak terima. Nah di situ saya mulai jiper bang. Duh, gua mau diserang nih. Sempet saya dijorokin gitu bang. Terus saya muntah darah tuh. Muntah darah. Gak lama teman yang di sebelah juga dijorokin juga muntah darah. Gue bilang, wah yaudah kalau gua salah, gue minta maaf. Tolonglah jangan ganggu gue lagi. Gue di sini cuma kerja. Nah itu bang paling parah. Kondisi juga mau maghrib soalnya. Itu yang lo rasa apa pas muntah darah tuh? Sakit bang, ini kayak mau dicabut nyawa. Bener-bener kayak mau dicabut. Nah di situ gue Muntah darahnya banyak? banyak Itu yang nanya juga muntah darah? muntah darah. Tapi yang dimasukin nggak apa-apa. Malahan tiba-tiba kebetulan di situ untung kita selamatin azan bang. Azan maghrib. Nah saya alhamdulillah azan maghrib. Mereka kan kalau azan maghrib kan kabur dulu bang. Kabur. Di situ bilang udah deh, nggak usah nanya-nanya lagi. Sekarang udah gue jelasin semua kan. Udah mendingan lo cabut daripada lo kenapa-napa, dan gue juga lewat juga di sini. Gue nggak mau. Mendingan lo cabut. Nah nggak lama mereka cabut lah bang. Di situ gue malam itu pukul 7 gue ngerasain panas dingin. Kondisi kan udah muntah darah. Wah nggak beres deh bang. Oh ini jaga malam nih? Iya, gue lagi jaga malam posisi jam 7 kan tuker shift tuh. Udah gue nggak bisa tidur tuh bang, panas, badan panas, panas dingin mata. Mau jalan aja ngelangkah berat, buat ngerokok aja susah bang.
Nah di situ gue bilang, ya Allah sembuhkanlah hamba ya Allah, berilah hamba kekuatan. Gue bilang juga sama Allah. Dan gue sempet kontak juga temen gue yang di Bogor. Tuh, sempet gue kontak, bang, tolong gue bang, Kenapa lu? gue diserang bang. Sama siapa? Ini sama yang gedung ini bang, tolonglah bang. Ya udah ntar dulu, gua sholat dulu, minta maaf lah. Sholat lah yang tua bang itu yang dia dampingin gue. Alhamdulillah untuk itu besokannya gue mau pagi baru sembuh bang. Pas dia temen gue ini, dok gimana kondisi lo? Aman, aman bang. Ya udah bang, gue banyak terima kasih nih bang, karena lo telah membantuin gue bang. Gue kalau nggak ada lo lewat kali bang, bilang gitu. Lalu tahu nggak siapa yang nyerang gitu? Ya mungkin karena sang raja itu. Rajanya nih? Iya, karena nggak mau disebutin. Sempet kan gue ditawarin ini juga tuyul, yang kata gue nyapu di belakang. Itu, gue Yang nyapu. sama kuntilanak tadi? Iya, tawarin tuyul tapi gue nggak mau. Ternyata dia pengen dipuja. Itu sebelumnya sempet ada sapam yang memuja dia. Itu security yang lama. Nah, sapam itu dicabut karena ada salah satu kasus cabut. Itu. Dan si raja ini pengen ada yang disembah lagi gitu. Minta gue menolak. Dan gue ngungkapin ke orang lain. Raja itu nggak terima kalau dibongkar semuanya yang ada di situ. Oke. Itu bang. Emang gimana sejarah dari gedung itu? Boleh diceritain ya? Sejarah kan itu kan dari tahun 94 kan lagi masalah pembangunan tuh. Pembangunan mau diterusin. Nah di salah satu hari itu siang ada kuli lagi mau bekerja, itu kuli itu ketimpah kayak alat berat bang, semacam kayak besi jatuh menimpa dia. Itu salah satunya. Dan kedua, besokan harinya itu saya dengar dari kuli-kuli yang lain, omongan dari yang lain nih, ada yang cerita kuli ada satu kuli yang lompat dari lantai 20 ke bawah karena depresi bang. Tuh. Dan besokannya juga itu gedung kan udah mulai mau dilanjut. Ternyata makhluk halus itu minta tumbal bang. Seperti kayak kepala sapi sama manusia, tumbalnya nyawa. Sempet kan yang kuli itu kan jatuh korban 5 orang bang, 5 orang korban, 1 tewas gitu. Oh jadi nih sejarahnya itu pada saat pembangunan banyak yang meninggal lah. Banyak gitu. yang meninggal. Nah dengar situ katanya tumbal minta Tumbal, ternyata penghuninya di situ. dari kepala kerbau, sapi sampai ke manusia akhirnya. Ya benar. Ya namanya setan pasti minta mulu Minta, kan. ya. Nah terus? Dari tahun 94 nih saya dengar adalah salah satu security yang untuk memuja lah, seperti minta nomor, seperti minta kekayaan juga. Togel gitu? Togel bang. Minta togel, minta kekayaan juga. Datanglah besokan harinya dibawa sesajen nih ke gedung atas itu, lantai 2. Mintalah sama yang raja itu memuja dari habis maghrib jam 6 lewat sampai jam 12 di bertapa di lantai 2. Yang saya dengar tuh dari yang lama. Yang lama kan sekarang kan udah pindah juga. Nah yang dikeluarin itu yang memuja udah nggak tahu kemana. Apa masih hidup orangnya atau enggak. Tuh. Jadi dia suka minta togel. Minta di lah, lantai memuja 2 lah. tuh. Memuja sama yang raja yang 1000 tahun ini. Tuh. Itu udah ada dari awal pembangunan dong setannya? Awal dari pembangunan belum jadi itu udah ada di situ. Kayaknya mereka minta tumbal proyek, macam pala kerbau, pala sapi, tuh. Oh, ternyata ada sejarahnya ya di balik pembangunan gedung itu ya. Ada lagi sejarah yang lainnya? Ada bang, di tahun 94 itu dalam pembangunan bos membeli sebuah pohon, 3 pohon Kamboja dari kuburan luar daerah lah. Dibawalah 3 pohon itu melalui kontainer dan dikawal sampai di proyek bangunan tersebut itu ditanamlah. Ternyata dari 3 pohon itu ada penghuninya masing-masing bang. Yang saya sebutin di awal, kayak pocong, kuntilanak lagi.
Tuh. Kenapa harus pohon Kamboja ya? Makanya saya juga bingung. Kan kalau pohon durian kan enak. Saya bisa petik jual, kan lumayan dapat Iya. duit. Bos juga bingung. Kenapa bos beli pohon Kamboja atau bos bermain juga? Itu buat pewaris atau pemanis dia biar supaya nih gedung ada yang mau gitu. Juga bingung, Bang. Saya sempat bertanya juga sama orangnya, kok pohon Kamboja begini dibeli dengan beli pohon yang berguna gitu loh. Hanya dari awal, besokannya saya punya Pak Ustadz nih yang saya sering ngopi nih, ingin main tempat saya. Bang Dwi, ente di mana? Lagi jaga, Tat. Kenapa? Bisa main nggak? Boleh, Tat. Ente kalau mau main kemari aja ngopi-ngopi. Dateng lah tuh, Ustadz, habis maghrib. Kebetulan saya jaga malam. Datang, naik motor ke gedung, bukain pintu gerbang, kita sambut, dian kopi, duduklah Pak Ustadz ini. Saya sempat cerita juga, Tat. Ani selama jaga di gedung ini banyak macam-macam, Tat. Yang ganggu Ani juga, Tat. Emang kenapa, Bang Dwi? Wah, macam-macam deh. Anehnya gimana, Bang Dwi? Sering ditampakin kayak pocong, genderuwo, kuntilanak. Emang ada di mana, Bang Dwi? Coba, Tat, ente lihat di pohon Kamboja. Nah, sang Ustadz itu langsung berdiri. Ayo, Bang Dwi, ente temenin juga. Mana? Ya udah, saya temenin tuh berdua, Bang, jalan ke pohon Kamboja. Yang di pertama, kan pohon Kamboja ada 3 tuh, deret. Yang di pertama ini Kamboja itu bolong, Bang, tengah-tengahnya. Itu pohonnya susah dipeluk, Bang. Tengah-tengah bolong. Jadi pohon Kamboja bolong gimana? Kayaknya itu pohon Kamboja seumur hidup saya nemuin di situ doang. Tengahnya bolong. Kamboja yang saya temuin di kubur-kuburan kan nggak ada yang bolong. Saya coba tanya sama Ustadz, Tat, coba ente berinteraksi, Tat. Apa ini udah ratusan tahun atau bagaimana? Tadi suara apaan tuh ya? Nggak tahu, biarin. Hah? Biarin, itu ada suara apaan. Biarin aja. Biarin. Terus gimana? Pohon bolong. Saya tanya sama Pak Ustadz, Tat, coba ente interaksi lah, Tat. Untuk ini gimana? Nah, Ustadz itu langsung diri di pohon Kamboja itu, Bang. Khususnya habis maghrib. Nah, diri kayak ngomong dalam batin. Habis itu nggak lama itu kayak ada kuntilanak nangis, Bang. Saya kaget, langsung saya mundur ke deket pos. Saya tinggalin tuh Ustadz deh. Ustadz masih tetap di pohon. Saya mantau deh, nih Ustadz, kenapa gue juga nih ditawan nih. Wah, aneh paranin. Nggak lama aneh paranin, kuntilanak itu kan udah berhenti nangisnya, aneh paranin. Tat, gimana, Tat? Bang Dwi, mohon maaf, ini pohon Kamboja emang udah umurnya ratusan tahun. Dan ini juga penghuninya ngikut. Oh, bisa pohon Kamboja ratusan tahun? Bisa, Bang. Yang ada di kuburan, itu kan tanam dari kecil. Ratusan tahun tuh? Ratusan tahun, Bang. Berarti gede banget tuh? Gede, Bang, pohon Kambojanya. Nggak bisa dipeluk lah pokoknya. Coba ya, abang peluk deh. Bisa nggak? Nggak bisa. Tangannya bolong. Itu Kamboja, di situ doang yang bolong. Kayak donat ya? Nah, kayaknya donat enak bisa makan. Itu kan pohon nggak enak. Nah, tapi dari 2 pohon yang ini yang dibeli, nggak ada yang bolong. Cuman 1 pohon doang yang bolong. Ternyata saya tanya, Tat, di dalam pohon itu ada apa aja? Banyak, Bang Dwi. Ente mau nggak nih aneh tarikin? Apaan isinya? Kayak semacam semar mesem, keris, buat pemanis, atau buat Bang Dwi biar tertarik sama cewek lain, cewek lain biar supaya ngikut Bang Dwi gitu. Enggak, Tat, aneh ngeri gitu-gituan. Jadi nggak mau tarik nih, enggak. Kalau mau aneh tarik nih, aneh kasih ente, nggak dibiarin, Tat. Sama aja kalau kita ngambil mau jadi juga, dia nggak usah. Nah, dia lanjut tuh Pak Ustadz balik ngopi, gitu, Bang. Ceritanya kenapa ada pohon Kamboja itu. Oh, jadi pohon Kambojanya juga ada sejarahnya. Makanya dibeli seharga 160 juta. Kan kalau orang nggak punya duit kan mikir, Bang, buat apa sih beli pohon Tahun Kamboja? 94? Iya, tahun 94. Berapa? 160. 3? Lumayan juga tahun itu ya? Iya. Mahal bener itu. Mahal, Bang, 1 pohonnya aja 60. 3 pohon berapa? Zaman itu kan masih murah ya? Ya zaman murah bagi yang ada duit. Kalau yang nggak ada duit mahal, Bang. Enggak, maksudnya apa namanya? Permen 5 perak. Nah, makanya kenapa beli pohon Kamboja gitu? Kenapa nggak beli tanahnya lagi? Kamboja. Salah kali harganya. Bener, Bang. Orang saya tanya sama yang lama-lama, security yang sebelumnya, saya tanya juga.
Ternyata benar itu pohon udah lama. Kayak dibeli seharga segitu. Saya juga sempat nggak percaya. Ah masa iya bos beli harga pohon segini? Itu ternyata itu pohon bukan sembarang pohon bang. Itu ada penghuninya atau buat pemanis buat nih gedung ya supaya orang tertarik apa gimana gitu sejarahnya. Oke, ada lagi sejarahnya. Paling tiap hari nangis bang. Yang dari pohon Kamboja itu. Tiap hari hampir tiap malam deh. Jam 9 udah mulai nangis rintik-rintik. Kadang dia terbang ke atas pos. Saya mau gimana? Ya, saya mau keluar, saya lagi jaga. Ya kan nggak bisa ninggalin area dong. Ntar orang lain masuk. Itu mending kalau setan yang masuk. Manusia bawa samurai saya dilewatin nih. Lewat saya. Jadi gitu ya sejarahnya ya. Nah, hantunya marah, akhirnya diserang karena abangnya cerita gitu cerita yang main tadi ini orang tuh tentang pohon dibeli seharga ini. Saya juga jelasin ke Pak Ustadz. Tapi emang misterius juga ya, kenapa tuh gedung terbengkalai nggak dilanjutin? Hanya saya sayang juga tuh. bingung, kayak kalau punya saya pribadi bang, saya lebih baik jual tuh gedung dari terbengkalai begitu dengan jual. Kan lumayan bisa beli yang lain lagi. Iya pasti ada kenapa-kenapanya. Iya. Nah, tadi katanya juga ada pengalaman paling seremnya lagi ya di gedung itu. Apa tuh? Ya, saya sempat mau dihajar itu doang bang. Sama yang saya cerita itu tadi. Yang paling serem. Yang saya jatuh sakit seharian. Yang saya minta tolong sama orang Bogor. Minta bantuan. Itu pengalaman paling serem saya. Tadi dengar katanya yang ini apa? Yang di Smackdown itu? Smackdown Kuntilanak? Gak ada bang, gak ada di Smackdown. Gak ada ya? Gak ada emang main tinju. Bisa aja nih abang. Gak ada ya? Gak, tadi ada lagi loh katanya. Mau cerita yang mana? Gak ada, paling itu tadi. Ada ceritanya. ya? Iya. Gue kira ada lagi bang. Gak ada bang. Ada lagi ya? Nah, terus Pak Deddy gimana tuh? Pernah ngalamin yang paling serem gak cerita ke lu tuh? Iya itu cuma ditampakin doang. Kayak sang ratu di salah satu ruangan dekat gedung. Itu ada ruangan terbengkalai juga, office. Tadi mau buat office. Jadi bahan kayak buat gudang lah jatuhnya sekarang. Situ emang ada sang ratu juga dari nona-nona Belanda. Tuh. Sempet hampir tiap hari tongol nih. Sang ratunya nona Belanda apa ikan gabus? Nona Belanda lagi beda. Nona Belanda. Loh, jadi ratunya ada berapa? Ada 2 yang keungkap ternyata. Noni Belanda di mana? Di ruang office. Yang ratu kan di bawah basement. Sang ratunya 2? Iya. Kayak band ya? Iya. Maya sama Mulan Jamela. Bener. Iya. Terus gimana ceritanya itu yang Pak Deddy bilang, lu ngeliat juga? Iya, ngeliat. Terus gimana lu gangguin? Ya mau gimana lagi ya digangguin pasti. Tiap hari denger orang nangis kayak Pak Deddy. Gue bilang gitu dong. Iya, gue denger wi orang nangis. Orang nangis tapi gue cariin sempet gue bawa golok juga. Nggak ada. Tuh kata Pak Deddy juga. Tiap malam kelibat. Kadang dia nangkring di pohon Kamboja. Doang. Tapi sampai hari ini abang sama Pak Deddy masih jaga ya? Masih ya? jaga. Tetap berani ya? Alhamdulillah masih berani. Oke, nanti bakal banyak pertanyaan di closing. Itu dia guys, sebuah kisah luar biasa dari Bang Dwi ya, dimana tadi katanya nih Doi pas mau kesini juga sempet nyasar dulu ke kuburan ya? Bener bang, di daerah Tanjung Barat saya ngeliat map. Saya kan seharusnya lurus nih, tiba-tiba kok motor saya mau arah kemari jadi kayak puter balik ke arah Tanjung Barat. Diarahin lama map, nggak tahu tuh jalan apa, tiba-tiba masuk ke kayak kuburan gitu. Ternyata ini kuburan wangi amat gitu. Lewatlah saya kuburan, nggak tahu nih apa. Saya juga baru lewat itu. Pas mau kemari. Saya juga baru tahu ada kuburan di sana. Kayaknya saya bingung. Seumur-umur saya bolak-balik Depok, Jakarta yang biasa, kok tiba-tiba bisa melenceng puter balik ke Tanjung Barat ada kuburan. Tadi juga ada suara tuh. Hah? Yang tadi? Nggak tahu itu suara apaan. Ini juga nih bang, denger nggak? Nggak ada. Ada nih. Nggak ada. Suara perut lapar ya. Saya bang. Iya. Nah bang, ini kan berprofesi sebagai satpam berarti dari tahun kapan?
Dari tahun 2015 bang, pas saya lulus SMK, saya lulus nih. Itu belum ada pengalaman satpam sama sekali. Ngelamar lah saya di Kelapa Gading, sama. Kelapa Gading juga banyak kejadian gitu. Sempet ini nggak nyoba profesi lain gitu selain Sempet satpam? jadi koki juga, Koki? koki juga. 2 bulan doang. Masak apa? Masak kayak ayam gitu bang. Ayam, pokoknya nama susah lah. Pakai saus tiram gitu. Waduh. Terus Deh. kenapa kok nggak jadi? Gajinya kecil, 80.000. Dari Jakarta bolak-balik ke Pik. Bayangin aja, 80.000. Dari pusat ke Pik. Itu bang. Banyak kan sih saya di security. Pernah jaga kamera ini juga, CCTV ruangan. Tuh. Kalau menurut abang nih, Hmm. sereman mana selama jadi security? Ketemu setan apa rampok? Sereman temu rampok bang. Pernah? Nah, Gimana tuh? di salah satu perumahan lah. Tuh beneran. Saya lebih baik temu setan daripada rampok. Kalau setan kan masih mending, saya nggak berdarah, nggak terlalu luka banget, ya kan? Kalau rampok bisa cacat seumur hidup juga. Gimana tuh ketemu rampok saat itu? HP saya mau dijamret, Lagi jaga malam nih? lagi jaga malam Di rumah? di perumahan. Terus? Saya duduk di perumahan di depan, ternyata di gerbang utama nggak dikunci. Teman saya lupa juga ngunci. Itu saya main HP saya sempat mau dijamret, saya masukin kantong, saya ambil balik lagi ke pos, yang mau udak, ternyata udah kabur duluan. Tuh bang, itu dia, Tapi kabur dia? kabur. Saya kontak teman saya juga, tuh rampok nggak ketangkep, suruh tutup gerbang. Ternyata itu rampok lewat jalur lain bang. Tuh. Iya, serem rampok berarti. Iya, Tapi sama pernah saya kan- sampai duel gitu nggak? Hah? Pernah sampai duel nggak? Enggak, Belum. saya kan nggak bisa ini bang, taekwondo atau silat gitu. Debus bisa? Nggak bisa debus. Itu mati susah bang. Mati susah. Kalau ilmu kebal mati susah bang. Mendingan ilmu Allah aja yang putih. Wah, ini Gitu. mantap nih. Buat kalian semua penonton, jangan coba-coba ilmu kebal karena mati Anda susah. Oke deh, Bang. Nih, thank you ya udah Oke datang ke bang. RJ5 dan bercerita pengalamannya ya. Terima Ya. kasih. Sama-sama. Nah, gue rasa cukup demikian episode pada kali ini. Ambil baiknya, buang buruknya. Dengan adanya kisah-kisah seperti ini, jangan malah menjadikan kalian takut. Tetapi kalian harus makin yakin dan percaya dengan kebesarannya. Gue Fajar Aditya, RJ5 undur diri. Ciao.